أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى di bulan yang suci marilah saling memberi hilangkan iri dan dengki karena Allah semata nawaitu sawma badin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allazi arsalahu bil haqq basyiran wa naziran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Wallahu ta'ala bil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba illa wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini dengan beserta segala isinya hingga pada sampai saat hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa beribadah fokus di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa kita minaz zulumati ilan nur. Anak-anakku yang Bapak cintai, SDIT Insan Mandiri dari kelas 1 hingga kelas 6, Bapak di sini diamanahkan untuk berbagi sharing, menyampaikan tips menggapai mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melalui taubat. Yang kedua adalah melalui istighfar. Yang ketiga adalah melalui amal kebaikan. Yang keempat adalah melalui musibah. Yang kelima adalah melalui hukuman. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang kedua amal kebaikan, yang keempat musibah, yang kelima hukuman. Semua dengan cara melalui. Di dalam surat yang pertama adalah melalui taubat. Di dalam surat At-Tahrim, yaitu surat ke-66 ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bada auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum sa'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang benar-benar bertaubat. Taubat di sini adalah taubatan nasuha dan tak akan pernah mengulanginya kembali. Yang pertama adalah melalui taubat. Yang kedua adalah melalui istighfar. Di dalam surat Al-Imran, yaitu surat yang ketiga ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru walizunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusyirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Rasulullah SAW itu hampir setiap hari beristighfar. Sekelas Rasulullah aja beristighfar. Minimal beliau itu 70 hingga 100 kali. Kita sebagai umatnya pun harus mengikuti jejak langkah beliau. Tips yang ketiga adalah melalui amal kebaikan. Di dalam surat Hud, ini surat yang ke-11 ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Zalika zikra lizakirin. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi dirikanlah sholat, segeralah ketika azan langsung segera sholat. Maka disitulah kunci dihapuskannya dosa-dosa, diampuni kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tips yang keempat adalah melalui musibah. Melalui musibah di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu surat ke-26 ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Yang artinya, dan Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata. Jadi dengan berupa musibah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Tips yang kelima adalah melalui hukuman. Di dalam hukuman ini kita ketahui bahwa ada kisah, yaitu seorang wanita hamil. Ada di zaman Rasulullah ini, wanita hamil ini mengadu kepada Rasulullah SAW atas kelakuannya, atas perbuatannya, karena wanita tersebut hamil. Maka Rasulullah mengatakan kepada wanita tersebut, jangan dihukum dulu sampai anak itu lahir. Ketika anak itu lahir, maka wanita tersebut datang kembali. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Minta dihukum wanita tersebut. Maka Rasulullah katakan, susuilah anakmu tersebut. Maka disusuilah anak tersebut.
Sesudah disusui beberapa tahun kemudian, maka balik lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, aku sudah menyusui anakku, maka hukumlah aku. Maka ketika itulah Rasulullah SAW menghukum wanita tersebut hingga wanita tersebut meninggal dunia. Dengan hukuman yang ia menerima risiko, maka wanita tersebut berani bertanggung jawab mau menerima hukuman tersebut atas perbuatannya. Dari tips yang Bapak saya sampaikan, yaitu kelima tips tersebut, semoga bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga menjadi ladang amal di bulan suci Ramadan ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Demikianlah apa yang dapat Bapak saya sampaikan kepada anak-anakku STIT Insan Mandiri. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datangnya daripada diri saya pribadi. Demi kesemuanya majelis, mari kita tutup doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.